Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan bahas lanjutan dari materi proklamasi. Sekarang kita akan bahas tentang respon internasional terhadap proklamasi Indonesia. Ya, jadi bagaimana sih negara-negara asing melihat kemerdekaan Indonesia? Bagaimana tanggapan mereka? Dan itu terjadi tahun 45 sampai 49 ya teman-teman. Nah, respon mereka dari dunia internasional itu sebenarnya cuma dua, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Nah, yang dukung siapa aja? Yang dukung ada Mesir, ada India, ada Australia, ada Palestina, dan ada Vatikan. Nah, menolak saha? Yang menolak itu ada Belanda, hanya satu saja negara Belanda. Nah, siapa aja nih yang mendukung? Kita bahas satu-satu ya. Pendukung pertama ada Mesir. Nah, Mesir ngapain nih dia nih ketika dukung Indonesia? Latar belakang kenapa Mesir mau dukung itu gara-gara satu, persamaan agama, sama-sama Muslim. Kemudian nasib penanggungan gara-gara pernah dijajah. Kemudian juga gara-gara orang Indonesia banyak tuh di Mesir, dia pada kuliah jadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Kairo. Kemudian bagaimana bentuk dukungannya nih? Bentuk dukungannya pada tanggal 22 Maret 1946 Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian di bulan Juninya nih, 3 bulan setelahnya ada Agus Salim, poliglot nih, keren nih, duta besar yang bahasanya banyak sekali dia kuasai. Dia ketemu sama Fahmi Nurprizasa dan di sana Mesir mengakui secara de jure untuk mendirikan KBRI. Dan selanjutnya ada Mesir mendorong Liga Arab. Nah, Liga Arab ini nantinya didukung oleh Mesir, oleh Arab, oleh Suriah, dukung Indonesia merdeka. Yang terakhir yang paling keren ini si Mesir memboikot kapal-kapal Belanda di Terusan Suez dan juga Port Said. Itu yang Mesir lakukan. Terakhir adalah si Belanda putus hubungan dengan Mesir. Ya, perangkat kesehatan, menolong korban agresi militer juga. Itu yang dilakukan Mesir, teman-teman, untuk menggagalkan Belanda. Nah, selanjutnya ada negara yang mendukung lagi, ada India. Latar belakangnya gara-gara Indonesia pernah bantuin juga ke India memberikan 500.000 ton beras ketika Inggris sedang mengalami kelaparan atau krisis pangan. Bagaimana bentuk dukungannya India dia mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian juga membawa permasalahan agresi militer Belanda 1 dan 2 ini ke Dewan Keamanan PBB dan pelaksanaan konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada 20 sampai 25 Januari 1949. Nah, konferensi Inter-Asia ini akhirnya membawa masalah ini Indonesia sama Belanda ke PBB lebih jauh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada negara yang mendukung adalah Australia. Latar belakangnya Australia mendukung gara-gara wilayahnya dekat ya. Dan yang kedua adalah Australia itu pada saat tahun 1945 dikuasai Partai Buruh. Bentuk dukungannya bagaimana? 23 September ada peristiwa namanya Black Armada. Jadi Black Armada itu buruh-buruh di pelabuhan Australia memblokade kapal laut punya Belanda yang mau datang ke Indonesia, seperti itu. Keren banget lah orang-orang Australia pada saat itu. Bahkan di filmin ada filmnya judulnya Indonesia Calling. Kemudian mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan yang ketiga, pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Bentuk dukungan yang terakhir dari Australia ada KTN namanya ya. Indonesia kan pernah ngobrol sama Belanda, difasilitasi PBB dan Australia juga. Orang Australia yang bantu kita di KTN ada namanya Richard Kirby. Dan yang terakhir, PBB mendesak si Australia mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Negara yang mendukung selanjutnya ada negara Palestina. Nah, Palestina ini diwakili oleh Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini. Keren loh, ini tanggal 6 September 1944 saat acan atau sebelum si Indonesia merdeka, Palestina mah udah ngasih kemerdekaan ke Indonesia, udah mengucapkan selamat. Keren banget lah Palestina ya. Sampai sekarang walaupun Palestina belum merdeka, ya kita harusnya dukung terus lah agar Palestina bisa merdeka. Seperti itu dari Palestina. Selanjutnya ada yang kelima nih nanti nih. Yang kelima itu ada negara namanya mana ini nggak keluar. Halo. Nah, yang kelima ada namanya negara Vatikan. Ini teh bendera Vatikan ya. Vatikan itu negara kota yang dipimpin oleh Paus Katolik.
Nah, negara Vatikan adalah negara Eropa pertama yang kedaulatan Indonesia, dan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris. Kenapa bisa Vatikan bantu? Gara-gara ada namanya pendeta Sugiya Pranata tuh dari Jogja bantuin Indonesia seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Setelah Palestina dan Vatikan, ini cuma satu nih, kita bahas negara yang menolak. Siapa nih yang menolak nih dari negara yang seluruh dunia ini? Deong. Nah, ini bendera Belanda ya, si merah putih biru. Si Belanda itu nolak gara-gara apa? Gara-gara kan Jepang tuh kalah sekutu. Si Belanda tuh masuk ke sekutu. Nah, dia ngerasa berhak lagi untuk jajah Indonesia. Indonesia lu tuh jajah gue lagi lah. Karena si Belanda kan butuh duit juga ya, makanya jajah Indonesia lagi, pengen dia. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Belanda? Yang pertama, dia membentuk NICA. NICA itu apa? Netherlands Indies Civil Administration. Kemudian yang kedua, dia membentuk negara boneka untuk adu domba nih antara Indonesia dengan orang Indonesia lagi. Kemudian dia membebaskan perinterniran. Interniran ini adalah tahanan-tahanannya orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Kemudian dibebaskan, dikasih senjata. Nah, dikasih senjata akhirnya banyak perang deh sama Indonesia. Keempat, melaksanakan agresi militer Belanda 1 dan 2. Di agresi militer Belanda 1 dia mau nyerang perekonomian Indonesia, mau menguasai perekonomian Indonesia. Di agresi militer Belanda 2, Belanda dia menculik Soekarno-Hatta. Tapi akhirnya Belanda pun mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakan KMB, Konferensi Meja Bundar, tanggal 22 Desember 1949. Nah, selanjutnya PBB dong, harus ada dong, jadi penengah dong. Iya. Nah, kumaha peran PBB teh? Peran PBB di dalam permasalahan Indonesia sama Belanda antara lain adalah yang pertama, si PBB membuat resolusi untuk gencatan senjata. Gencatan senjata tuh penghentian tembak menembak ya artinya ya. Nah, kemudian setelah ada gencatan senjata dihentikan nih, dihentikan membuat resolusi untuk gencatan senjata dilakukan PBB. PBB pun melakukan sebagai penengah dia permasalahan Indonesia dan Belanda. Dan penengahnya tuh nanti dia bikin KTN, dia bikin UNCI. Nah, KTN itu artinya apa? KTN tuh Komisi 3 negara, ada Australia, ada Belgia, dan ada Amerika. Kemudian UNCI, United Nations Commission for Indonesia, pasca agresi militer Belanda yang kedua. Ya. Nah, di UNCI mah langsung mau memberikan kemerdekaan. Selanjutnya PBB dan di Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap RI. Jadi LN Palar itu wakil Indonesia ya, dan Palar berperan besar untuk memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Ya, terima kasih Lambertus Nicodemus Palar. Gara-gara dia kita jadi masuk ke PBB, dan setelah masuk PBB berarti sah, kita tidak boleh lagi dijajah sama negara lain. Dan Indonesia diakui kemerdekaannya oleh seluruh dunia internasional. Seperti itu. Jadi gara-gara PBB juga perannya sangat besar kepada Indonesia. Oke, mungkin sekian saja teman-teman ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen di channel ini ya. Dan juga bagiin dong ke teman-teman kalian ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.